Presiden Joko Widodo mengatakan akan memulai proses transisi dari pandemi ke endemi. Presiden menegaskan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat. Maka dari itu, masyarakat harus siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Apa itu endemi? Apakah itu sebuah kabar yang baik? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep endemi bersama saya, Yorin Halatu. Pandemi adalah sebutan untuk suatu wabah penyakit menular yang muncul untuk sementara dan menyebar secara luas. COVID-19 selama ini disebut sebagai pandemi karena ia diasumsikan hanya muncul untuk sementara dan diharapkan dapat sepenuhnya hilang dari kehidupan manusia. Sedangkan endemi adalah sebutan untuk penyakit menular yang menjadi penyakit umum atau lazim di suatu lokasi, wilayah, atau populasi tertentu. Contohnya saja penyakit malaria dan demam berdarah denggi atau DBD yang menjadi endemi di daerah tropis termasuk Indonesia. Kedua penyakit tersebut umum dan kerap muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun tingkat mematikannya tidak lagi setinggi di awal kemunculannya. Penyakit menular yang sebelumnya merupakan pandemi dapat berubah menjadi endemi dengan dorongan sejumlah faktor, yakni 1. Adanya pemahaman yang lebih baik akan penyakit tersebut, 2. Meningkatnya kekebalan masyarakat melawan penyakit tersebut, 3. Menurunnya angka penularan, dan 4. Menurunnya tingkat kematian akibat penyakit tersebut. Sekretaris Eksekutif 1 KPCPEN Raden Pardede mengatakan, bahwa saat memasuki fase endemi, anggaran untuk pandemi juga mungkin sudah bisa dihilangkan. Sehingga biaya untuk pengobatan pasien COVID-19 di rumah sakit pun tidak akan ditanggung lagi. Sebagaimana biaya pengobatan flu, malaria, ataupun DBD yang juga tidak secara khusus ditanggung pemerintah seperti pengobatan COVID-19 saat ini. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah tidak terburu-buru untuk menyatakan transisi pandemi COVID-19 sudah bergeser ke endemi. Pasalnya, proses transisi menuju endemi itu bukan berarti kasus COVID-19 menjadi tidak ada sama sekali. Tapi justru, kasus itu akan dibiasakan untuk terus ada dan kita harus beradaptasi untuk terus menangani dampak-dampak dari adanya penyakit tersebut sebagai sebuah penyakit umum. Saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dengan banyaknya tren indikator pengendalian pandemi yang terus menunjukkan ke hal yang positif. Indonesia sudah mulai bersiap-siap melakukan transisi endemi. Transisi endemi merupakan suatu proses transisi dari pandemi menuju endemi dengan cara memenuhi beberapa syarat berikut. 1. Laju penularan harus kurang dari 1. 2. Positivity rate harus kurang dari 5%. 3. Tingkat pasien dirawat di rumah sakit harus kurang dari 5%. 4. Tingkat kematian harus kurang dari 3%. Dan 5. Level PPKM harus berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dan konsisten terjaga selama beberapa waktu. Misalnya saja 6 bulan. Untuk sebuah negara atau lokasi geografis bisa dikatakan sudah lepas dari pandemi dan bergeser ke endemi. Yang paling penting pada saat endemi COVID-19, walaupun kasusnya masih terus ada, tapi ia tidak akan mengganggu kehidupan kita seperti saat ini, di mana hampir seluruh aktivitas kehidupan kita dari mulai aktivitas perkantoran, persekolahan, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata itu terganggu dengan adanya kasus COVID-19. Transisi endemi yang sedang berlangsung saat ini juga dibarengi dengan pelonggaran-pelonggaran aturan pemerintah yang terkait dengan penanganan pandemi. Salah satu bentuk pelonggaran yang dilakukan adalah menurunkan level PPKM menjadi level 2 dan menghapuskan antigen dan PCR sebagai syarat melakukan perjalanan domestik menggunakan transportasi laut, darat, maupun udara bagi masyarakat yang sudah vaksin minimal sampai dosis kedua. Pemerintah juga menurunkan jangka waktu karantina bagi masyarakat yang melakukan perjalanan luar negeri. Dari yang sebelumnya karantina 14 hari, kemudian diturunkan menjadi 7 hari, kemudian 3 hari, dan saat ini sudah sampai menjadi 1 hari saja. Terlepas dari berbagai pelonggaran yang sudah terjadi dan terus akan dilakukan dalam transisi endemi ini, Dr. Mike Ryan selaku Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO mengingatkan bahwa endemi bukan berarti akhir dari pandemi COVID-19 dalam artian tidak ada lagi kasus COVID-19. Ia menjelaskan, endemi berarti virus tetap ada dan tetap menular. Hanya saja tingkat penularan dan tingkat kematiannya lebih rendah. Biasanya dalam bentuk wabah musiman. Dr. Mike menjelaskan bahwa endemi COVID-19 bukan berarti semuanya sudah aman-aman saja. Sebab penyakit-penyakit endemi tetap memiliki potensi resiko kasus kematian.
Misalnya saja endemi HIV, malaria, dan tuberkulosis. Ketiga penyakit tersebut sudah merenggut jutaan nyawa manusia di bumi meskipun telah dinyatakan sebagai penyakit endemi sejak dulu. Penyakit endemi membutuhkan program pengendalian yang kuat untuk mengurangi infeksi, mengurangi penderitaan, dan mengurangi kematian. Oleh karena itu, WHO akan terus melakukan upaya-upaya pengendalian kasus COVID-19 secara berkelanjutan, terutama bagi golongan rentan seperti lansia dan komorbid. Nah, itu tadi penjelasan mengenai endemi. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat buat Anda ya. Silahkan like dan share video ini jika berkenan, dan jangan lupa subscribe channel GeoLife. Terus, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye!